Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, Kau Allah yang setia. Karena Kau terlebih dahulu Tuhan ada buat setiap kami di tempat ini. Oleh sebab itu kami mau Tuhan lebih lagi menyenangkan Engkau, lebih lagi menyembah-Mu Yesus. Ini umat-Mu Tuhan, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship. Come on, sing Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, come on, church, sing together. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on everybody, church sings together. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you.
the darkness, my God. Oh, come on, church, sing together. Oh, you are waymaker. Oh, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Mari bersama-sama percaya dengan segenap hati umat Tuhan di tempat ini. Dua-dua tangan terangkat bersama nyatakan, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, bersama lebih lagi dengan iman, bersama katakan, we, yes Lord. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, sing, you never stop, oh. You never stop, oh, come on, church. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, oh, you are working. You never stop working. You never stop. Oh, come on, just sing more. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Mari bersama-sama dengan segenap hati umat Tuhan nyatakan di tempat ini. Amin, amin, amin. Katakan dengan sungguh, katakan dengan segenap hati umat Tuhan. And when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Bersama-sama lebih lagi dengan iman katakan, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, nyatakan lebih lagi bersama. Even when I don't see it, oh, bersama-sama sembah Dia dengan segenap hati umat Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu, bersama-sama di tempat ini katakan, oh, deklarasikan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Yes, Dia adalah Allah di atas segala Allah di tempat ini. Ya, sebab kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Sebab kami butuh kasih-Mu Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, kami perlukan Engkau. Oh Jesus, we worship you. Ya, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Sikara lama takara lapa ya sikiri di takara lapa ya sikiri di. Kami butuh kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Ini hati-hati yang memuji-Mu. Ini hati-hati yang menyembah-Mu dengan segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kira lama takala ya sikiri di. Bersama-sama dengan segenap hati umat Tuhan. Oh, nyanyikan dengan mazmur-Mu. Yes, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Sekarang takara lapa yang segede. Yes. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou
how great thou art, thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, how great thou art. Oh, Jesus, we worship you, Lord God. How great thou art. Then sing my soul, my soul, my Savior God, to Thee. How great thou art, how great thou art, Jesus. And sing my soul, my Savior God, to Thee. How great thou art. Oh, sing. How great thou art. Then sing my soul, and sing my soul, my Savior God, to Thee. How great thou art, how great thou art, oh, how great thou art, how great thou art, how great, how great thou dengan sorak-sorai kemuliaan firman Tuhan kita nikmati, silakan haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan, tidak pernah berhenti Tuhan, karena kami percaya Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa, bahkan dari dahulu sampai selama-lamanya Kau tetap Allah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama, katakan haleluya, amin. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini umat Tuhan, saudarakan haleluya, amin. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah habis, katakan amin. Mari Bapak menari bersama-sama di tempat ini umat Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkat, dua-dua tangan bersama-sama, amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini Tuhan. Kita lebih lagi sorakan. Kasih setiamu nyata bagiku, katakan hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bersama, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Bersama-sama aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi bersama-sama Tuhan. Oh, ini umat-Mu Tuhan di tempat ini yang bersuka cita. Nyatakan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Umat Tuhan lebih lagi. Yes Lord. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Yang bersuka cita lagi, tepuk tangan sorak-sorai kepada firman Tuhan kita tempat ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Silakan haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama di tempat ini umat Tuhan. Amin. Silakan haleluya. Haleluya. Bersama penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Amin Yesus. Thank you Lord. Dengan satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu, berkat-Mu. Oh, bersama-sama dengan satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Amin. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu, berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Bersama katakan berkat-Mu, berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Tuhan ini Tuhan, buat setiap umat-Mu di tempat ini yang bersuka cita. Oh, dalam setiap hadirat-Mu Tuhan, dalam satu kebaikan-Mu kami bersuka cita. Amin.
bersuka cita boleh lebih lagi, dua-dua tangan terangkat buat Tuhan kita di tempat ini umat Tuhan. Katakan, kami berterima kasih Tuhan, karena Kau Allah yang baik. Oh, Kau Allah yang setia. Bersama-sama nyatakan, dua-dua tangan terangkat. Amin. Kau sediakan bagiku, berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita, berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku, berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, aku bersuka, aku bersuka, aku bersuka cita. Bersama-sama yang berikan berkat buat Tuhan kita di tempat ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami, Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan, di saat musim apapun kehidupan kami, kami punya Engkau sebagai pegangan kami. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin, 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 amin. Yes. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord Jesus. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Ah, Jesus Lord. Bersama-sama nyatakan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan di tempat ini Tuhan. Yes, thank you Lord. Terima kasih buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bersyukur punya lagi seperti Engkau sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan.
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputi. Ku puji, ku sembah Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputi. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan paling baik buat Tuhan kita di tempat ini. Sorakan haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu di tempat ini. Kau yang sertai tutup dengan kuasa darah-Mu, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah yang akan tetap pegang erat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang bersuka cita, yang percaya setiap umat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom umat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari gereja Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa, urapi kami. Kami sungguh percaya dan terlalu percaya bahwa bulan ini adalah bulan penyediaan Allah yang supranatural, bulan pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib atas seluruh umat-Mu, sehingga tidak ada satupun umat-Mu yang berkekurangan, tetapi semua umat-Mu menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Semuanya umat-Mu sehat diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, hiburkan yang berduka, kuatkan yang tidak berdaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara umat yang diberkati Tuhan, kita memasuki bulan penyediaan Allah yang supranatural. Saudaraku, saya percaya, haleluya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 7 dan 8 berkata, Tuhanlah yang menjadikan miskin, Tuhan juga yang menjadikan kaya. Firman Allah berkata, Tuhan yang mengangkat orang miskin dari lumpur, mendudukkan orang miskin itu, mengangkat derajat hidupnya di antara para bangsawan. Bukan cuma itu, di depan para bangsawan, bahkan orang miskin ini, saudaraku, diberi kursi kehormatan. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam Amsal 22. Amsal pasal 22 ayat 29. Lihat Alkitab saudara, saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amsal pasal 22 ayat 29, janji Tuhan bahwa di depan raja-raja, saudaraku, engkau akan berdiri. Di depan para pembesar-pembesar, engkau akan berdiri. Haleluya. Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Alkitab berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Di hadapan raja-raja, di hadapan para pembesar-pembesar, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudaraku gereja Tuhan, Alkitab berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Pernahkah engkau melihat orang yang tangkas dalam pekerjaannya? Di depan raja-raja, ia akan berdiri. Di depan para pembesar-pembesar, ia akan berdiri. Bukan di depan orang yang hina. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, maka Alkitab berkata, gereja Tuhan, haleluya, dalam Amsal pasal 12 ayat 24, saudaraku, waktu Anda dan saya menjadi orang yang cakap. Saudaraku, kapan saudara menjadi orang yang cakap? Apakah tiba-tiba orang menjadi cakap? Apakah tiba-tiba orang menjadi tangkas dalam pekerjaannya? Itu tidak tiba-tiba, itu bukan pekerjaan satu malam.
itu dimulai saudaraku dari satu kerajinan kepada kerajinan berikutnya. Maka kita berkata Amsal 12 ayat 24, saya berdoa dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi saudaraku, tangan orang malas saudaraku mendatangkan kerja paksa. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Alkitab berkata di depan raja-raja akan berdiri, bukan di depan orang-orang yang hina. Saudaraku, Alkitab berkata ada seorang yang cakap, seorang yang tangkas dalam pekerjaannya, yang bernama Jerobeam. Lihat Alkitab saudara. Saya berdoa gereja Tuhan Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11, haleluya, ayat 26 sampai 31. Ada seorang, awalnya dia pegawai biasa. Tapi karena tuannya melihat, karena Salomo melihat, ini orang adalah orang yang tangkas, orang yang cakap dalam pekerjaannya. Akhirnya orang ini saudaraku diangkat oleh Salomo sendiri, dipromosikan oleh Salomo. Bukan cuma itu, akhirnya orang ini saudaraku dari seorang pegawai biasa menjadi pemimpin, menjadi raja yang memimpin 10 suku atas orang Israel. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 26. Saya berdoa dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Raja-Raja 11 ayat 26. 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Jereda, seorang pegawai Salomo. Perhatikan gereja Tuhan, Yerobeam adalah seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Zerua, seorang janda. Memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Perhatikan gereja Tuhan, Yerobeam pegawainya tadi, pegawai Salomo, seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Perhatikan gereja Tuhan, ketika Salomo, orang yang paling berhikmat, memperhatikan pegawainya ini berbeda dengan pegawai yang lain. Dia adalah seorang yang tangkas. Kenapa dia seorang yang tangkas? Kenapa dia orang yang cakap? Alkitab berkata, Salomo melihat orang ini adalah orang yang rajin dalam pekerjaannya. Lanjutkan terus. Maka ditempatkannya Jerobeam mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Lanjutkan terus, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan hari ini, promosi akan datang kepadamu, peninggian akan datang kepadamu. Tetapi saudaraku, itu dimulai dari saudaraku, ada hati, ada orang yang rajin dalam pekerjaannya. Lanjutkan terus. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan. Seorang nabi mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Dan hanya Nabi Ahia dan Yerobeam yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya. Saudaraku, memegang kain baru yang ada di badannya. Lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Saudaraku, kain itu dikoyakkan dalam 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam. Nabi ini berkata kepada Jerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Ambillah bagimu, hai Jerobeam, 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo. 12 suku itu dari tangan Raja Salomo. Dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Dan akan memberikan kepada Jerobeam, perhatikan gereja Tuhan, 10 suku. Saudara umat yang diberkati Tuhan, ayat sebelumnya menjelaskan Jerobeam adalah pegawai biasa. Tapi dari seorang pegawai biasa, karena dia tangkas, karena dia cakap, karena dia rajin, wow, Alkitab berkata, Raja Salomo mengangkat dia, mempromosikan dia menjadi pengawas atas seluruh keturunan Yusuf. Dan bukan cuma itu saudaraku, Tuhan sendiri yang mempromosikan Jerobeam
dan memberikan kepada Jerobeam, saudaraku gereja Tuhan, bukan tanggung-tanggung, bukan memberikan satu suku, dua suku, tetapi diberikan kepada Jerobeam, seorang yang tangkas, seorang yang rajin, seorang yang cakap, 10 suku. Maka Alkitab tadi berkata dalam Amsal 22:29, pernahkah engkau melihat, baca lagi Bu Belinda, pernahkah engkau melihat, pernahkah saudara melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia akan berdiri di depan raja-raja, bukan di depan orang yang hina. Baca yang keras, haleluya. Amsal 22:29. Amsal 22 ayat 29. Amin. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernahkah saudara melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, Di depan raja-raja ia akan berdiri. bukan di hadapan orang-orang yang hina. Salomo melihat dia punya banyak pegawai, bahkan dia punya ribuan pegawai. Tapi dari ribuan pegawai, ada satu pegawai yang spesial. Ada satu pegawai yang berbeda. Alkitab berkata, Salomo mendapati bahwa Jerobeam adalah seorang yang tangkas. Itu sebabnya karena ia adalah seorang yang tangkas, maka Salomo menempatkan dia menjadi pengawas, saudaraku gereja Tuhan, atas seluruh keturunan Yusuf. Dan bukan cuma itu gereja Tuhan, seorang nabi mendatangi dia dan berkata, kepadamu diberikan 10 suku. Dan akhirnya saudaraku, dia menjadi raja, saudaraku, yang memimpin 10 suku Israel. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, bulan ini adalah bulan penyediaan Allah yang supranatural. Saudaraku, Alkitab berkata gereja Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Bahwa Tuhanlah yang mengangkat orang miskin itu dari lumpur dan mendudukkan orang miskin itu, saudaraku gereja Tuhan, di hadapan para bangsawan, di hadapan para raja-raja, dan memberikan dia kursi kehormatan. Kepada siapakah kursi kehormatan diberi? Apakah kepada sembarangan orang? Baca Bu Belinda. 1 Samuel 2 ayat 8. 1 Samuel 2 ayat yang ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, dan mengangkat orang miskin itu dari lumpur, untuk mendudukkan dia untuk mendudukkan orang miskin tadi bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan. dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Garis bawahi, membuat orang miskin tadi menduduki kursi kehormatan. Alkitab berkata Jerobeam adalah anak seorang janda dari seorang pegawai biasa. Tapi karena dia tangkas, dia cakap. Kenapa dia tangkas? Kenapa dia cakap? Alkitab berkata, karena dia rajin. Maka saudaraku gereja Tuhan, Amsal 13 ayat yang keempat berkata, saudaraku gereja Tuhan, saudaraku, betapa pentingnya saudaraku harus rajin, saudaraku harus baik. Haleluya. Amsal 13 pasal yang keempat. Haleluya. Saya berdoa diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Amsal 13 ayat 4. Amin. Hati si pemalas penuh keinginan, Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin Sedangkan hati orang rajin. diberi kelimpahan. Berapa banyak saudara percaya kelimpahan akan datang kepada saudara? Prosperity, kelimpahan itu akan datang kepada saudara. Kelimpahan itu akan datang tatkala saudaraku, Anda yang pertama didapati adalah cakap, tangkas. Bagaimana caranya supaya tangkas? Bagaimana caranya supaya cakap? Saudaraku, Alkitab berkata Jerobeam adalah seorang yang didapati oleh Salomo, adalah seorang yang rajin bekerja. Saudaraku gereja Tuhan, maka hati-hati, waspada dengan dosa ini, dosa kemalasan. Amsal 23 ayat 21. Saudaraku, ada banyak orang saudaraku, akhirnya pakaiannya compang-camping. Saudaraku, pakaiannya compang-camping, menyedihkan. Kenapa? Karena kemalasan. Amsal 23 ayat 21. Amsal 23 ayat 21. Amsal 23 ayat 21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi Perhatikan. miskin, Si peminum, si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. perhatikan, dan kantuk, orang yang suka tidur, membuat orang berpakaian yang compang-camping. Saudaraku gereja Tuhan, tapi Jerobeam seorang anak janda, seorang pegawai biasa, karena dia orang yang rajin bekerja, sehingga tuannya mendapati dia tangkas, sehingga diangkat, dipromosikan menjadi pengawas atas seluruh keturunan Yusuf. Dan seorang nabi Ahia datang, dan saudaraku menyampaikan firman Allah bahwa dia akan menjadi raja atas 10 suku atas Israel. Saudaraku, Amsal pasal 13 ayat yang keempat.
Saudaraku, saya berdoa dan diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Tetapi saudaraku, haleluya, Amsal pasal 13 ayat yang keempat, ulangi lagi Bu Belinda. Saya berdoa gereja Tuhan Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amsal 13 ayat 4. Amin. Hati si pemalas penuh keinginan, Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin Hati orang rajin diberi kelimpahan. diberi kelimpahan. Alkitab berkata gereja Tuhan ada seorang janda muda. Tapi saudaraku, Alkitab berkata dia seorang yang sangat rajin. Bahkan ketika Boas bertanya kepada pegawai-pegawainya, siapakah wanita itu? Saudaraku, pegawai-pegawai Boas berkata, wanita itu dari pagi sudah bekerja, bahwa dia tidak berhenti bekerja. Saudaraku, Alkitab berkata dalam kitab Rut, bagaimana Rut seorang janda muda. Waktu dia datang ke Bethlehem bersama mertuanya Naomi, saudaraku, ia memulai karirnya, saudaraku, sebagai pemungut jelai. Sebagai pemungut jelai biasa. Tetapi saudaraku, karena Rut, saudaraku, dia tidak membiarkan tangannya bermalas-malasan. Alkitab berkata dia seorang yang rajin luar biasa. Baca Bu Belinda. Haleluya. Rut 2 ayat 7. Rut pasal 2 ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini, di di belakang penyabit-penyabit. belakang penyabit-penyabit daripada Boas orang kaya itu. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Dan seketika pun, saudaraku, Rut tidak berhenti. Rut sadar, saudaraku, waktu dia datang ke Bethlehem, dia nggak punya apa-apa. Sementara dia punya mertua Naomi juga yang tidak punya apa-apa. Tapi gereja Tuhan, Rut, sekalipun dia bukan orang Israel, dia adalah wanita Moab. Tapi gereja Tuhan, dia pelaku firman Allah. Bukan orang Israel, dia adalah wanita Moab. Tapi gereja Tuhan, dia adalah seorang yang sangat rajin bekerja. Pegawai Boas berkata, begitulah dia dari pagi sampai sekarang, tidak berhenti bekerja, tidak berhenti memungut, walaupun dia hanyalah pemungut jelai. Saudaraku, kalau Anda baca dalam kitab Rut, akhirnya Rut, saudaraku, menjadi istri Boas orang kaya. Apakah itu kebetulan? Apakah itu datang tiba-tiba? Saya katakan tidak. Saudaraku, gereja Tuhan, Tuhan itu melihat dari surga. Ketika Tuhan menemukan saudaraku, Anda dan saya adalah orang-orang yang rajin. Karena saudaraku, waktu Anda rajin, saudara menjadi orang yang tangkas, saudara menjadi orang yang cakap. Maka saudaraku, Amsal 10 ayat 5, Alkitab berkata, saudaraku gereja Tuhan, ada orang-orang yang tidur di waktu panen. Ada orang-orang saudaraku yang lain sudah sibuk. Tapi ada orang-orang tertentu, saudaraku, dia masih tidur sementara yang lain sudah sibuk. Sementara yang lain, saudaraku, sudah mengambil kesempatan demi kesempatan. Tapi ada orang-orang, saudaraku, yang bisa tidur di waktu panen. Sehingga yang lain, saudaraku, sudah membawa panen. Tetapi ada orang-orang tertentu di masa panen pun, saudaraku, lumbungnya tidak berisi. Amsal 10 ayat 5, haleluya. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, Amin. ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Saya percaya bulan ini adalah bulan panen raya. Berapa banyak saudara percaya Anda sedang memasuki bulan ini adalah bulan panen raya, bulan penyediaan Allah yang supranatural. Angkat tangan saudara. Saudara, waktu engkau percaya bahwa ini adalah bulan yang supranatural, maka saudaraku gereja Tuhan, dengarkan ini. Teruslah menabur, teruslah melangkah, terus lakukan, saudaraku, terus lakukan sesuatu. Saya percaya bahwa Tuhan mengurapi kedua tanganmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Maka saudaraku, Alkitab berkata gereja Tuhan, jangan pernah berhenti untuk menabur. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 sampai 6. Saudaraku gereja Tuhan, Pengkhotbah 11 ayat 4. Saudaraku, ada orang, saudaraku, tidak mau menabur. Kenapa, saudaraku? Karena terlalu banyak pertimbangan. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Saya berdoa dan diberkati Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 4. Amin.
Siapa senantiasa memperhatikan angin, Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, Siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. tidak akan menuai. Ulangi lagi Bu Belinda, haleluya. Siapa senantiasa memperhatikan angin, Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, Siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Gereja Tuhan dengarkan ini. Berapa banyak orang Kristen hari ini, saudaraku, dia menahan taburannya, dia menahan persembahannya, karena dia merasa bulan ini adalah bulan yang tidak pas untuk menabur. Pak Pendeta, gimana saya mau menabur? Pak, saya berkekurangan. Gimana saya menabur? Pak, saya begini dan begitu. Saudaraku, gereja Tuhan, Alkitab berkata, berilah, maka kepadamu akan diberi. Karena saudaraku, memberi adalah kewajiban dalam hukum perjanjian untuk Anda dan saya masuk kepada kelimpahan yang supranatural. Maka saudaraku gereja Tuhan, Pengkhotbah pasal 11 ayat 6, perhatikan. Haleluya, Tuhan mau Anda dan saya. Ini poin yang kedua. Teruslah menabur, teruslah menabur, teruslah menabur. Jangan berhenti menabur. Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6. Amin. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, Gereja Tuhan, taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari. dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu Janganlah beri istirahat pada tangan kananmu pada petang hari. pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui Karena kamu tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, apakah yang kamu tabur di pagi hari atau di siang hari yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. atau kedua-duanya sama-sama baik. Saudaraku gereja Tuhan, kita berada di masa yang tidak biasa. Saudaraku gereja Tuhan, jangan biarkan ketakutan menguasai saudara. Saudaraku, melangkah, lakukan sesuatu di bulan ini, di tahun ini. Percaya, Allah Israel, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, akan memberkati engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Maka perhatikan Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Sekalipun saudaraku, sepertinya saudaraku gereja Tuhan, Anda mengalami keadaan yang membuat engkau menangis, saudaraku, jangan berhenti menabur. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Alkitab berkata, ada orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi saudaraku, dia terus menabur. Dia akan pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Amin. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa sambil berkas-berkasnya. membawa berkas-berkasnya. Saudaraku gereja Tuhan, satu kesaksian dari jemaat kita, saudaraku, di online, dia berkata, Pak Pendeta, bulan ini adalah bulan yang supernatural. Kok bisa Pak, saya hanya dalam satu hari saja saya dapat untung saja Pak Pendeta 40 juta. Saudaraku gereja Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, semua orang berkata bahwa ini adalah masa yang sulit. Tetapi saudaraku, wanita ini, ibu ini percaya. Bagaimana dia belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan, bagaimana dia belajar memberi untuk orang tuanya sendiri. Sehingga saudaraku, firman itu terjadi. Camkanlah ini ada orang, bahwa orang yang menabur sedikit menuai sedikit, tapi orang yang menabur banyak menuai banyak. Maka saudaraku, Mazmur berkata dari tadi 126, orang yang mencucurkan air mata, tapi dia terus menabur, dia akan pulang, saudaraku, dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita sedang memasuki bulan, saudaraku, Anda mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku, teruslah menabur, jangan berhenti menabur. Karena saudaraku gereja Tuhan, waktu engkau menabur, saudaraku, di dalam benihmu ada destiny. Di dalam benih saudaraku ada kelimpahan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam benih saudara akan ada buah yang lebih besar, lebih banyak daripada benih yang Anda tabur. Saudaraku gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, berbeda dengan anak daripada Salomo. Anak daripada Salomo, saudaraku, yang bernama Rehabeam. Saudaraku gereja Tuhan, dia menolak nasihat daripada orang tua. Dia lebih mendengar kepada nasihat orang muda. Dia menolak, saudaraku, punya hati seorang hamba dan mau melayani. Saudaraku, 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-6.
1 Raja-Raja 12 ayat 6. 1 Raja-Raja 12 ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua Saudaraku, Rehabeam, siapa Rehabeam? Anak daripada Salomo, meminta nasihat kepada orang tua. yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Saudaraku, penasihat ini adalah penasihat yang membuat Salomo ayahnya berhasil. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Saudaraku, dia bertanya kepada penasihat Salomo. Berarti saudaraku, ini penasihat adalah orang-orang hebat. Kenapa? Salomo saja adalah orang yang paling berhikmat. Jadi kalau ada orang yang bisa memberi nasihat kepada orang yang berhikmat seperti Salomo, berarti ini bukan penasihat yang biasa. Tapi perhatikan apa yang terjadi, lanjutkan terus. Mereka berkata, Saudaraku, penasihat-penasihat ini berkata kepada Rehabeam, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang masa, sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Alkitab berkata, gereja Tuhan. Tetapi, saudaraku, Rehabeam, anak daripada Salomo, menolak nasihat daripada, saudaraku, penasehat ayahnya yang bernama Salomo. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, poin yang ketiga. Kalau saudaraku, gereja Tuhan, engkau akan berdiri di depan raja-raja. Dengarkan gereja Tuhan, jangan menolak, saudaraku, nasihat orang tua. Alkitab berkata, gereja Tuhan, bagaimana saudaraku, haleluya, Rehabeam menolak nasihat orang tua. Dan orang-orang ini bukan orang biasa, karena mereka adalah orang yang sebelumnya adalah orang yang memberi nasihat kepada Salomo, seorang raja yang paling agung, paling berhikmat pada saat itu. Saudaraku, sebaliknya perhatikan gereja Tuhan, haleluya. Dan saudaraku, 1 Raja-Raja pasal yang ke-12, haleluya, ayat 14, baca Bu Belinda, haleluya. 1 Raja-Raja 12 ayat yang 1 Raja-Raja 12, haleluya, ayat 14. 1 Raja-Raja 12 ayat 14. Amin. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Saudaraku, orang-orang muda memberi nasihat kepada anak daripada Salomo ini. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Perhatikan ayat 13-nya, ayat 13 perhatikan. 1 Raja-Raja 12 ayat 13. Amin. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Saudaraku, perhatikan 1 Raja-Raja 16, haleluya. 1 Raja-Raja 16 ayat 13, haleluya. 1 Raja-Raja 16 ayat 13. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Raja-Raja pasal 12, haleluya. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 13. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-13. Saya berdoa engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. 1 Raja-Raja 12 ayat 13. Amin. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua. Kepadanya. Lanjutkan terus. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Lanjutkan terus. Haleluya. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu. Amin. Tapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Yes. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Amin. Tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Perhatikan langsung ayat 16 dan 17. Akhirnya saudaraku gereja Tuhan, 10 suku meninggalkan saudaraku anak daripada Salomo. Kenapa? Karena menolak nasihat orang tua. 1 Raja-Raja 12 ayat 16. 1 Raja-Raja 12 ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan
permintaan mereka. Tidak mendengarkan permintaan mereka. Maka rakyat menjawab raja, Rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? bagian apakah yang kita dapat dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Kita tidak dapat mendapat warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Amin. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Haleluya. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Alkitab berkata, maka pergilah orang Israel ke kemahnya, ayat 17, perhatikan. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Perhatikan gereja Tuhan. Menyedihkan sekali. Akhirnya Rehabeam, anak daripada Salomo, hanya memimpin 2 suku. Sementara saudaraku dari pegawai biasa yang bernama Jerobeam memimpin 10 suku. Kenapa? Karena dia seorang yang tangkas, dia seorang yang cakap. Kenapa dia tangkas? Kenapa dia cakap? Alkitab berkata, dia seorang yang sangat rajin. Tapi gereja Tuhan berbeda, saudaraku, dengan saudaraku anak daripada Salomo sendiri yang menolak didikan nasihat daripada para penasihat, saudaraku, para nasihat orang tua. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka Alkitab berkata gereja Tuhan dalam Amsal pasal 15 ayat 22. Saudaraku, semakin banyak penasehat, maka terlaksanalah setiap rancangan kita. Tapi gereja Tuhan, kalau tidak ada penasehat, maka pentingnya gereja Tuhan. Anda dan saya hari ini gereja Tuhan, jangan tolak nasihat orang tua. Jangan tolak nasihat saudaraku, orang yang memang dipakai Tuhan untuk memberikan Anda nasihat. Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal Kalau tidak ada pertimbangan. Kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana gereja Tuhan. Kalau penasihat banyak. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Sesuai dengan tema khotbah hari ini, berdiri di depan raja-raja. Saudaraku gereja Tuhan, untuk saudara berdiri di depan raja-raja, jadilah orang yang cakap. Seperti Jerobeam. Alkitab berkata Jerobeam adalah seorang yang cakap, seorang yang tangkas. Kenapa dia bisa cakap? Kenapa dia bisa tangkas? Karena dia adalah seorang yang rajin bekerja. Walaupun dia awalnya seorang pegawai biasa dan ibunya seorang janda, tapi karena ia rajin, ia cakap, saudaraku, dia diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dia diberi kelimpahan, dia diberi 10 suku. Yang pertama, yang kedua, gereja Tuhan, jangan berhenti menabur, sekalipun mungkin dengan air mata. Teruslah menabur, jangan berhenti menabur. Pengkhotbah berkata, taburkanlah benihmu di pagi hari atau di siang hari. Kamu nggak tahu yang mana yang tumbuh, apakah yang pagi atau siang atau dua-duanya sama tumbuh. Yang ketiga, gereja Tuhan, jangan tolak nasihat. Saudaraku, dengarkan banyak nasihat, maka saya percaya semakin banyak nasihat, semakin banyak pertimbangan, saya percaya hidup saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir, gereja Tuhan, Keluaran 16 ayat 21. Keluaran 16 ayat 21. Tuhan mau hari ini gereja Tuhan, di pagi hari engkau mencari Tuhan. Ini bicara bagaimana Anda dan saya mengutamakan Tuhan. Karena kita berkata Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya pasti ditambahkan kepadamu. Matius pasal, haleluya, Keluaran pasal 16 ayat 21. Saya berdoa dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata, saudaraku, mana itu mencair. Kapan mana itu mencair, saudaraku gereja Tuhan? Waktu orang Israel, saudaraku, mereka mendapati. Saudaraku, Alkitab berkata, saudaraku, waktu matahari datang, maka mana itu mencair. Kenapa mana mencair, saudaraku? Karena mana itu Tuhan berikan, saudaraku, di pagi hari. Tetapi waktu matahari datang, Alkitab berkata, mana itu mencair. Artinya apa? Saudaraku, Tuhan mau hari-hari ini gereja Tuhan, saudara tidak malas, tidak bermalas-malasan, tidak menunda-nunda. Saudaraku, mari pagi-pagi datang kepada Tuhan, cari wajahnya. Maka saya percaya engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita berkata, mana mencair. Kapan mana mencair? Waktu matahari datang. Waktu matahari datang, kita berkata, mana itu mencair. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Artinya apa gereja Tuhan? Berkat sudah Tuhan sediakan. Tetapi gereja Tuhan adalah tugas saudara untuk saudaraku mengambil berkat itu. Gereja Tuhan, berkat Tuhan sudah sediakan. Oleh bilurnya engkau sembuh, oleh darahnya engkau diselamatkan Tuhan. Tapi gereja Tuhan adalah tugas saudara untuk mengambil setiap berkat Tuhan yang datang kepada saudara. Saya percaya gereja Tuhan dimanapun saudara berada, haleluya, Tuhan mau Anda bangun lebih pagi, engkau mencari wajah Tuhan, diberkati dengan dahsyat dan luar biasa, diberkati hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa dimanapun saudara berada. Haleluya, haleluya. Saudaraku, perhatikan Alkitab saudara, haleluya. Dalam Yosua pasal 18 ayat 2 dan 3, ada 7 suku yang tidak, haleluya, mendapatkan tanah pusaka. Kenapa? Karena mereka berbalas-malasan. Haleluya. Lihat Alkitab saudara, Yosua pasal, haleluya. Saudaraku, ada suku, ada 7 suku yang tidak terima
tanah pusaka mereka. Haleluya. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yosua pasal 18 ayat 2 dan 3. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yosua 18 ayat 2 dan 3. Amin. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan, sehingga tidak pergi menduduki negeri sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudaraku gereja Tuhan, ada Simeon, ada Zebulon, ada Isakar, ada Aser, ada Naftali, ada Dan, ada 7 suku. Saudaraku, ironis sekali mereka sudah sampai di tanah perjanjian, tetapi mereka belum mendapatkan tanah pusaka. Kenapa? Karena bermalas-malasan. Maka saudaraku, Yosua sebagai pemimpin berkata, mengapa kamu bermalas-malasan? Ada 7 suku. Akhirnya saudaraku, 7 suku ini bertobat. Mereka saudaraku mengambil apa yang menjadi tanah pusaka mereka. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tuhan mau engkau terus naik dan tidak turun. Tuhan mau engkau menjadi kepala. Tuhan mau engkau berdiri di depan raja-raja. Tuhan mau bulan ini engkau mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Saudara gereja Tuhan, jangan bermalas-malasan. Terus saudaraku, jangan menunda-nunda. Saudaraku, bangun lebih pagi. Saudara mulai menabur, saudara mulai mencari Tuhan. Saya percaya hidupmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Angkat tangan saudara. Bapa, kami percaya seluruh umatmu, kami akan diberkati luar biasa. Kami tidak berdiri di depan orang-orang hina, tapi Tuhan, engkau mempromosikan umatmu berdiri di depan raja-raja. Engkau memberikan kursi kehormatan, karena itu adalah janjimu. Bapa, terima kasih, nyatakan kemuliaan, nyatakan kedahsyatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lihat Alkitab saudara. Haleluya. Mari angkat tangan saudaraku, angkat roti tinggi-tinggi. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu, perbuat lain peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan di tangan saudara persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berbahasa roh, berbahasa roh. Ora labasike radalaba. Oh ya ralabasike katakia. Angkat tangan saudara. Berapa banyak saudara percaya? Di depan raja-raja engkau akan berdiri. Tuhan sudah sediakan kursi kehormatan bagimu. Tuhan akan mengangkat engkau dari lumpur. Alkitab berkata, Tuhanlah yang mengangkat orang miskin dari lumpur. Yang Tuhan mau gereja Tuhan. Haleluya. Saudaraku, engkau harus rajin. Saudaraku, jangan bermalas-malasan. Jangan pernah berhenti menabur. Saudaraku, bangun lebih awal. Cari Tuhan, cari wajahnya. Karena Tuhan sudah sediakan mana di pagi hari. Gereja Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Tuhan berkati umatmu. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami. Berkati seluruh umatmu. Diberkati berlimpah-limpah. Dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan, saudaraku, gereja menyediakan nomor rekening. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, ada satu pengumuman yang sangat penting. Bapak Ibu, gereja kita mengadakan ada ibadah doa fajar setiap pagi, jam 5 pagi. Dan saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dan malamnya ada ibadah misbah malam. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan. Dan saudaraku, dalam waktu dekat kita akan mengadakan doa puasa Daniel. Karena itu siapkan hati saudara untuk menyambut doa puasa Daniel ini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, percaya ini adalah bulan penyediaan Allah yang supranatural. Kita sedang mengalami panen raya yang luar biasa. Percaya hidupmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Amin, amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.